Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smart Santri. Sugeng rawuh to our channel Ngopi ala Santri. Monggo diunjuk. Oke, ini adalah podcast perdana kita. Dan yang namanya perdana tidak menarik kalau kemudian kita tidak mengundang narasumber orang hebat, orang top, orang yang paling digandrungi seantero jagat. Tak lain tak bukan adalah Bapak Sultan Sulaiman. Selamat datang Pak Sultan Sulaiman di podcast kita. Apa kesibukannya ini Pak? Ya seperti biasa, saya sehari-hari bekerja ngajar ya di sebuah madrasah, kemudian juga aktif di PCNU. Ya kalau pagi saya di madrasah, kalau sore sampai malam di NU. Oke, Smart Santri, di podcast perdana ini kenapa kemudian mungkin banyak bertanya-tanya kenapa kita harus menggunakan nama Ngopi ala Santri? Kenapa tidak channel Santri atau langsung NU dan segala macam? Memang ada sebuah sejarahnya Pak, bahwa yang namanya santri itu identik dengan ngopi, dan ngopinya santri itu selalu identik dengan yang namanya peradaban. Peradaban pesantren dan segala macam. Dan tentunya kita berharap bahwa podcast perdana ini atau podcast Ngopi ala Santri yang dinaungi oleh PCNU Jombang ini senantiasa menyebarkan benih perdamaian, benih persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita mengundang Pak Sultan Sulaiman selaku bendahara PCNU Jombang untuk berbicara banyak tentang NU dan perkembangan media dakwah. Oke, Pak Sultan, saya mau nanya nih, kira-kira apa sih yang menjadi milestone atau titik baliknya Pak Sultan kenapa sampai sekarang atau mau mengikhlaskan diri berkhidmat di NU? Wah, berat. Tanya berat. Jadi kalau di NU ini dulu karena pertamanya amanah yang diajak oleh beliau para kiai saya, dan pertama saya canggung seperti tadi saya bicarakan dengan Mas Rudi di luar studio ini, ya canggung juga pantaskah saya di sini. Tapi kemudian semakin ke sini ya saya justru berpikiran saya di NU ingin paling tidak satu mengabdikan diri, dan yang kedua ingin menjadi lebih baik. Karena sudah di NU saya belajar, bukan kemudian saya bisa memberikan apa tidak, tetapi justru di NU ini saya belajar jadi orang baik, jadi orang yang benar-benar bisa bermanfaat. Karena kalau di luar ini saya nggak tahu saya perlu jadi apa. Kalau saya tidak diajak teman-teman di NU, saya mungkin juga tidak seperti saat ini juga. Artinya justru saya ingin memperbaiki terutama akhlak, dan kemudian justru ingin mengaji kepada para kiai yang juga ada di sini, dan itu pantang untuk saya bawa. Maka itulah kemudian saya dengan aku yakin mengambil langkah untuk mengabdi di Nahdlatul Ulama, karena memang seperti Mas Rudi juga saya lahir dari rahim orang NU, dibesarkan dengan tradisi santri, kemudian juga dididik dengan cara NU, dan bahkan amalia sehari-hari seluruhnya lekat sekali dengan NU dan para kiai-kiai. Maka ketika para kiai mengajak saya ini, saya tidak bisa nolak. Bukan karena saya pinter, tidak, tapi karena saya tidak bisa mengatakan tidak kepada para kiai. Ya kulung gimawon soal nanti bagaimana saya minta petunjuk pada Allah, semoga diberi yang terbaik dan bisa berkontribusi dalam hal untuk kemandirian jamiah Nahdlatul Ulama. Dengar-dengar dulu pernah aktif di ranting ya Pak ya? Iya, dulu sebelum selesai purna kuliah itu dulu di ranting ya, di ranting. Sebentar. Berarti usia berapa di ranting Pak? Sekitar usia 20, 23, 24 ya. 24 itu di ranting, dan di ranting itu saya mungkin masuk di pengurus, tapi bagian yang paling bawah, bagian di jamiah-jamiah. Dan karena saya juga dilantik menjadi ketua jamiah di kampung saya.
di usia 23, 24 tahun. Nah, dengerin nih, anak-anak muda NU, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Aktif di NU, mumpung lagi muda. Jadi lebih enak nih kayak Pak Sultan nih. Umur 24 tahun ya. Pak, kalau konsep dakwah itu kayak gimana sih Pak? Iya, dakwah itu kan menyeru atau mengajak ya. Dan memang kalau kita sebagai orang Islam itu punya kewajiban. Di Al-Quran di surat Al-Anfal 125 itu diterangkan untuk meminta sabi robbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi mengajak itu sebuah kewajiban. Sehingga di NU itu ada namanya lembaga dakwah. Di NU kan begitu. Akan tetapi dakwah juga tidak boleh diartikan parsial. Tidak boleh hanya dipotong-potong. Mengajak dengan bagaimana kan begitu. Ada kalau paling tidak saya memaknai ada 4 cara paling tidak. Dakwah yang pertama itu dakwah bil lisan, yang dalam arti tadi itu mengajak. Ya kayak kita ngomong, saya mengingatkan Mas Rudi mengingatkan saya itu mengajak. Ini dengan lisan, bil lisan. Yang kedua bil qalam, itu dengan tulisan. Kalau seandainya Anda seorang penulis, Anda menulis tentang ajakan-ajakan yang baik kepada Allah, maka itu juga disebut dengan dakwah bil lisan. Yang ketiga itu dakwah bil hal, ya, dengan perbuatan. Artinya tidak dalam arti kemudian amar ma'ruf nahi munkar itu selalu dengan kekerasan, dengan tangan, tentu tidak. Tetapi bil hal dalam arti itu misalkan urunan membiayai, ini kan bil hal. Saya membiayai Mas Udi untuk belajar menulis, untuk ini dan sebagainya, itu masuk dakwah juga, dakwah bil hal. Dan yang keempat yang menjadi favorit saya karena saya seorang guru adalah dakwah bil qudwah, dengan yang tadi saya sampaikan di awal itu sebagai teladan, menjadi contoh. Nah yang paling kena ini yang keempat ini saya. Jadi saya tanyakan ke sampean, jenengan dari dulu berapa hitungannya ikut mendengarkan khutbah Jumat? Itu dakwah bil lisan. Berhitung enggak? Tidur sampai tidur kan? Doa sebelum sholat Jumat itu apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya bismillahirrahmanirrahim. Karena doa itu. Ya, tetapi yang mungkin itu ada yang berhasil, tapi mungkin persentasenya kecil. Tapi yang terakhir yang bil qudwah ini, yang dengan keteladanan itulah yang mungkin menjadi stressing kalau menurut saya, yang tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi. Itu dakwah. Dan memang seluruh dakwah itu tadi harus ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya apa? Medianya harus sesuai dengan akhlakul karimah. Nah, media bisa macam-macam ya, apapun media yang kita pakai, tapi harus menggunakan akhlakul karimah, karena di Al-Quran diterangkan tadi itu bil hikmati wal mau'izatil. Jadi dengan bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, wajadilhum billati. Kalaupun terjadi perdebatan, wajadilhum billati ahsan, debatlah mereka dengan cara yang baik pula. Maka media yang diperbolehkan itu batasannya adalah yang berakhlak tadi itu. Ada mungkin media panggung ya, media mimbar, ada media seperti kita ini, media apa namanya ini ya, media online ya, mau Piala Santri, kita studio dakwah, dan di situ mungkin bisa macam-macam masuk di sana dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang ini menjadi sebuah kewajiban bagi generasi muda, apalagi di LDNU dan dibantu tim dari LTNNU ini untuk terus menggelorakan dakwah dengan model rambu-rambu akhlakul karimah dengan cara. Kalau menurut Pak Sultan nih, dakwah yang disampaikan oleh beberapa ormas Islam terkait masalah misalnya penyerangan terhadap organisasi, misalnya penutupan dan segala macam, termasuk razia warung di saat bulan puasa, itu seperti apa? Ini barangkali agak kontraproduktif kalau saya tentang dakwah ya. Memang saya sependapat ada dakwah bil hal, tetapi bil hal itu dengan tegas itu dalam arti bukan kemudian kita melakukan sesuatu di luar kewenangan kita, itu nggak boleh, itu tidak boleh. Kita misalkan Anda memiliki kemampuan dakwah menulis, tulislah dengan tulisan yang baik. Anda memiliki kemampuan berdakwah dengan hal, kenapa hal itu tidak diambil yang lain, yang misalkan membiayai kegiatan dakwah yang baik tadi. Tapi kalau kemudian kita menghentikan dengan cara yang tidak hikmah, dengan tidak mau idhab tadi itu, merusak ya, saya kira ini sangat bertentangan dengan ruh dakwah yang sesungguhnya.
Kalau kita contoh, apakah Rasulullah pernah merusak? Ya. Bahkan dalam perang sekalipun, ada larangannya loh. Ya. Dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh perempuan, dilarang memotong tubuh-tubuhan, ya kan? Apalagi ada perintah merusak apa tadi? Katanya rumah, warung-warung, ya, itu sangat jauh gitu kan. bertentangan dengan ruh dakwah yang sesungguhnya. Kalau ada yang membenarkan dakwah model seperti itu, saya kira ini apa ya? Dia telah keluar dari ruh dakwah yang sesungguhnya. Itu semaunya sendiri. Ya. Kalau itu mau lu, ini mau gue, kan begitu jadinya. Ini yang Walaupun mengatasnamakan ayat Allah. ya boleh saja dia mau mengatasnamakan ayat Allah, cuma kita kan juga punya hak terhadap ayat itu, tapi jangan main seperti itu, karena saya sendiri sangat tidak sependapat dengan seperti itu. Jauh dari ruh dakwah yang sungguh, nggak ada hikmahnya, nggak ada dialognya, nggak ada mengundang simpati akhirnya. Nggak ada simpati, bahkan itu mengundang kebencian orang kepada Islam. Orang Islam kok caranya begitu, mengingatkan. Dulu kita kalau masih ingat teladan Rasulullah ketika dihina oleh orang Yahudi, masih ingat kisah itu. Di sudut pasar Madinah itu ada orang gila yang setiap hari mencaci Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah malah datang membawakan roti, menyuapinya, bahkan mengunyahkannya. Ini jauh dari yang tadi saya contohkan tadi itu. Ada bulan puasa, apalagi bulan puasa. Nah ini saya kira tidak ada koneksinya dengan dakwah dengan dakwah. Saya kira itu. Pak Sultan, ini kan lagi rame-rame. Ini serius sekali. Iya. Isu terkait radikalisme dan segala macam gitu kan. Dan hari ini yang menarik adalah isu-isu radikalisme ini yang menyebarkan adalah anak muda. Itu yang menarik sebenarnya. Dan mereka membawa idiom-idiom misalnya hijrah dan untuk bisa mengena pada anak muda. Seperti apa sih konsep hijrah itu sebenarnya, Pak Sultan? Apakah itu bagian dari dakwah Islam atau bagaimana sebenarnya? Atau masih relevan hari ini dilakukan? Begini, hijrah itu ini kan sekali lagi tergantung sudut pandang ya. Nah, sebenarnya makna hijrah itu kan secara etimologis hijrah itu ya pindah atau bergerak atau berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain, atau bergerak dari yang tempat yang tidak disenangi menuju tempat yang disenangi, atau bergerak dari yang jelek ke yang baik, atau sebaliknya juga nih, bergerak dari baik menjadi yang jelek. Bisa seperti itu. Jadi masih umum banget. Masih umum sekali. Jadi hijrah ini yang banyak disalahartikan. Makanya saya katakan dia tergantung sudut pandang kita. Misalkan begini, saya mencontohkan sudut pandang seperti ini, Mas Rudi. Ini jangan sebelum jauh tentang hijrah itu mana dasarnya hanya itu sebetulnya. Kalau kita kembali ke risalah Rasulullah, hijrah itu ya pindahnya Rasulullah dari Makkah menuju ke kota Madinah. Itu kan ada sebab-sebabnya, itu banyak sekali sebab kenapa pindah. Itu yang tidak dilihat. Kalau hijrah kemudian dari tidak pakai jilbab ke pakai jilbab, sedangkal itu kan hijrah, sedangkal itu kan. Orang yang kemudian dulunya minggu jenggot, kemudian dulu nggak minggu jenggot, sekarang minggu jenggot dikatakan hijrah. Sedangkal itu. Dulunya bajunya sama menutup mata kaki, sekarang cingkrang. Tidak sedangkal itu saya kira. Jadi ini ada sudut pandang yang berbeda tentang hijrah. Kalau bagi saya hijrah itu tadi itu bergerak ya, berubah lah ya, dari keadaan yang kurang ideal menuju keadaan yang ideal, yang lebih baik. Dan itu dalam hal apa saja? Dalam terutama yang paling penting mengoreksi diri dari bidang akhlakul karimah. Kalau dulu misalkan sederhananya begini, kita dulu kalau waktunya sholat nih, ya kan, nanti aja. Kemudian sekarang waktu sholat, ini bagus. Dulu kalau mau amal nih 50.000 berat, sekarang 100.000 ringan. Ini benar, hijrahnya. Kemudian kita kalau dulu melihat orang itu gampang emosi, dikit-dikit tabok, sekarang kita bisa mengendalikan emosi lebih baik. Ini hijrah yang benar. Banyak sekali. Main tergantung sudut pandang tadi. Sama dengan contoh begini nanti. Ini contoh saya tentang sudut pandang ya. Ada 2 orang anak dipeseni oleh ayahnya sebelum meninggal, dua-duanya pesennya sama.
Kepada anak pertama pesannya begini, kamu selama hidupmu jangan pernah menagih piutang, kan begitu. Dan pesan yang kedua, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung. Pesannya sama nih kepada anak pertama dan kedua itu. Nah, beberapa tahun kemudian ibunya kemudian anak pertama, waduh, anak pertama ini hancur hidupnya. Loh, ditanya, kenapa nak hidupmu hancur seperti ini? Bisnismu kacau. Dijawab, saya mau memegangi pesan ayah ibu. Pesannya apa? Pesannya satu, tidak boleh lagi hutang. Jadi orang semua pinjam ke saya tidak pernah saya tagih, modal saya habis. Yang kedua, saya tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Maka saya nggak naik motor, saya naik taksi biar nggak kena matahari langsung. Nah, jadi itu dia. Kemudian ibunya mendadak, ya Allah, sebegitunya pesan ayahmu. Ibunya berkunjung kepada anak kedua. Loh, sukses besar. Akhlaknya bagus, semuanya bagus. Ditanya ini si anak kedua. Resepmu apa nak? Saya memegangi pesan ayah. Pesannya apa? Satu, tidak boleh nagih utang pada siapapun. Yang kedua, tidak boleh kena matahari secara langsung. Senyawa sama alasan ibu. Terus apa yang kamu lakukan nak? Nah, yang kedua coba. Karena saya tidak boleh nagih utang sama sekali, maka saya tidak pernah ngutangkan kepada orang lain. Tidak pernah ngutang ke orang sama sekali. Jika modal saya utuh kan begitu. Dan yang kedua, saya tidak boleh kena matahari secara langsung. Nah, apa yang kamu lakukan nak? Saya berangkat naik motor sebelum matahari terbit. Dan saya pulang kerja setelah matahari tenggelam. Saya nggak kena matahari sama sekali matahari. Sehingga hidupnya sukses. Nah, sama dan hijrah tadi, mau dimilih yang mana sudut pandangnya? Kalau sudut pandang yang pertama, hancurkan kita. Tapi kalau sudut pandang yang kedua tadi, yang saya katakan yang kedua, ya inilah yang kalau mau pilih mana hijrah yang mau saya pilih, yang kedua ini. Sudut pandang yang kedua ini. Nah, begitu dengan hijrah sama-sama hijrah tuh, tapi bisa bermana barangkali ini. Pak, kita kuliah serius terus ini Pak. Saya mau pengen serius terus, mumpung ada narasumber luar biasa nih bro. Jangan terlalu serius. Pak, terkait masalah perkembangan IT nih. Jadi mau tidak mau yang namanya revolusi teknologi ini adalah sebuah keniscayaan. Dan dakwah ataupun ajakan moral, ajakan seruan terhadap kebaikan dan segala macam itu pasti akan menggunakan sarana itu. Nah, hari ini banyak beredar pengajian-pengajian virtual mulai dari YouTube, dari Facebook dan segala macam. Apakah itu bagian daripada atau bisa dikatakan sebagai bagian thalabul ilmi yang digunakan dalam Islam? Karena yang saya tahu yang namanya ngaji dia harus bertatap muka dengan guru. Benar ya. Nah, tapi bagaimana ketika kita nih pengen ngaji Gus Bara, kita hanya dari YouTube saja, apakah itu sah? Oke, dari kasar ilmu ini. Oke. Begini, saya juga pernah punya pertanyaan yang sama seperti itu, dan itu pernah ditanyakan oleh orang Korea kepada Gus Bara. Orang Korea langsung bertanya kepada Gus Bara. Dijawab, Gus, apakah saya ikuti ngaji lewat YouTube ini bisa dibesar ini? Bisa, sekarang media sudah canggih. Artinya apa? Ini bisa menjadi hukum baru. Nah, ini bisa dirumuskan oleh teman-teman dari RTNNU dan RTNNU itu dirumuskan ini. Karena sebetulnya tadi saya katakan media dakwah itu sah saja asal tidak bertentangan dengan tadi dengan koridor akhlakul karimahnya, koridor yang tadi itu. Kalau bertatap muka langsung, saya kira kalau zaman sekarang, apalagi sekarang sedang ada COVID ini yang tidak memungkinkan kita bertemu secara langsung, maka sangat mungkin, sangat bisa kita mengaji kepada, misalkan tadi saya sampaikan contohnya kepada Gus Bara, kepada Gus Kausar, kepada Abdus Salam Sohib, kepada siapa saja sekarang mulai membaca kitab lewat online. Saya kira sah-sah saja, dan malah ini justru memberikan temuan baru. Saya kira kalau mau diteliti menarik, mau diteliti itu ini menarik bahwa bagaimana kemajuan teknologi itu bisa menjadi jembatan termudahkannya siapapun santri di mana berada untuk mengaji kepada sang kiainya. Tentu sang kiainya ya kiai yang artinya kiai yang kapabel ya, yang kredibel ya. Jangan yang kiai kalau ngaji nggak bawa kitab, jangan. Saya khawatir kalau kiainya ngaji nggak bawa kitab, yang ngomong kesana kemari nggak pegang kitab, nggak fokus, nggak mana-mana gitu. Justru kita harus ngaji kepada kiai yang betul-betul biasanya pegang kitab. Ada di situ banyak contohnya. Kayak Gus Bara sebutkan kita di
Salam Sohib di Pondok Pesantren Nabawi Gianyar itu online itu juga ada di kanal di Kiai Absar Abdallah itu juga ada kitab apa namanya itu kitabnya Ikhya dan banyak kiai kita yang Kiai Gus Kausar Pondok Pelosok itu juga menerapkan pola itu dan itu sah saja kita berguru kepada beliau dengan cara seperti itu tentu tidak mudah kita meninggalkan tatap muka tidak, tetapi ini sebagai sebagai media sebagai sarana terbarukan lah untuk memudahkan kita menjadi kiai asal jangan disalahgunakan gitu saja. Maka ini momen penting sebetulnya berbicara tentang media online seperti ini walaupun sedikit terlambat ya, sebetulnya harusnya media ini sudah dari dulu ya sudah mulai, tetapi paling tidak kita sudah mulai ya Mas Diri. Udah berani mulai lah. Nanti di sini saya juga membayangkan ya di tempat ini ada salah satu kiai kita Suriah NU Jombang atau Suriah MBC itu pegang kitab di sini, kitab misalkan kitab hadis misalkan Arba'in Nawawi. Kita bisa menyimak dari mana saja kita inginkan. Kita ada kiai kita membaca Riyadhus Shalihin dengan bawa kitab kita dimanapun saja bisa menyaksikan. Ini saya membayangkan seperti itu nanti. Dan ini menjadi media yang luar biasa. Saya kira internet ini menjadi sarana dakwah yang kekinian yang bisa menyentuh segala lapis masyarakat. Dan dimanapun ada sinyal. Kapanpun asal ada sinyal dan ada pakai wifi di warung kopi tentunya, ya kan? Sambil ngopi. Mau nggak diunjuk kopinya? Kembali bro, harusnya nawarin. Monggo Pak. Ayo.